kita akan merugikan elemen yang menggunakan produk itu sendiri. Jadi ya kita seperti bunuh diri juga akhirnya kan gitu. Misal kita bisa memproduksi, misal kalau sepeda motor itu rangkanya itu, ya kita mendatangkan engine-nya, kita lindungi rangka, terus bodi, ban seperti itu. Apa elektriknya kita bisa buat, tapi engine-nya kita belum bisa buat, tapi rangkanya kita tidak bisa mengejar kualitas di luar negeri. Misal di luar negeri bisa 5 tahun 10 tahun, kita membuat rangka baru 2 tahun seperti itu. Itu harganya ya tidak boleh sama gitu. Kita memproteksinya di situ. Kita misal berikan subsidi agar harga 2 tahun itu seberapa daripada 5 tahun seperti itu. Nah itu kita batasi biar ada peningkatan, biar ada support seperti apa, biar ada kritik ke dalam, biar ada keinginan untuk terus belajar seperti itu. Untuk berapa tahun itu baru untuk apa, kita istilahnya ini supaya mampu mengejar kualitasnya sama dengan luar negeri, sampai akhirnya itu kita bisa memproduksi engine sendiri. Jadi 100% produk kita itu kita bisa membuat teknologi mutakhir seperti itu. Kenapa kok harus diberi pembatasan? Karena yang menggunakan juga elemen dari bangsa kita sendiri. Misal petani itu menggunakan produk permesinan dari anak bangsa kita sendiri, terus kualitasnya bagus kan, mereka kan tidak rugi kan gitu. Kalau kualitasnya jelek terus kan akhirnya petaninya rugi. Kita melindungi anak-anak bangsa yang permesinan tapi kita merugikan yang pertanian. Itu kan juga pada akhirnya kan tidak ekonomis kan seperti itu. Apa memberatkan elemen bangsa kita sendiri, salah satu elemen bangsa kita sendiri. Jadi dalam hal produk ini ya kita harus adil ke dalam, juga harus adil keluar seperti itu. Jadi kita bukan bangsa yang ingin semuanya kita kuasai seperti itu. Karena kalau kita terlalu ingin menguasai semuanya itu ya pastilah bukan sunatullah. Tidak lama bangsa yang seperti itu, yang serakah seperti itu tidak akan lama. Mentok itu 100 tahun, 50 tahun pasti akan terpuruk bangsa seperti itu. Bangsa yang memiliki pasukan elit yang terus menjajah, pada akhirnya bangsa itu akan mencapai titik nadir atau kejatuhan. Jadi ada cerita ya, dulu itu ada pasukan elit yang sangat disegani, saya tidak usah sebutkan namanya. Pada ujung dunia semuanya pasukan ini di belahan dunia manapun itu disegani. Dengan namanya saja musuh itu sudah takut. Pada suatu saat bangsa ini sampai pada titik di mana negeri yang karakternya itu sama. Jadi pasukan elit ini tidak mau. Dia istilahnya itu disuruh untuk memerangi bangsa itu tidak mau, karena karakternya sama, kebetulan agamanya sama. Jadi agamanya sama, pasukan elit ini tidak mau disuruh untuk memerangi bangsa tersebut. Akhirnya pulang kampung. Jadi yang menyuruh ini bangsa yang menyuruh, yang membayar pasukan elit ini akhirnya pulang kampung karena pasukan elitnya tidak mau berperang ya, seperti itu. Jadi kalau manusia itu
terus-menerus ingin berkuasa itu akan pada titik ultimate string istilahnya dalam ilmu metalurgi atau ilmu logam itu ada titik ultimate string. Ini kemampuan puncak seperti itu kemampuan mental, kemampuan material itu pada titik puncak seperti itu. Banyak, tidak hanya pasukan yang saya sebutkan tadi, banyak kejadian-kejadian suatu bangsa yang ingin menguasai dunia itu pada akhirnya terpuruk sendiri, akan kalah sendiri, kalah dengan dirinya sendiri. Demikian tadi saya saya kira cukup. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.